Halo peternak. Sesuai janji saya di tab komunitas, maka hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke ya, pertanyaan yang pertama dari sahabat Putune Abdul Ghani. Apa rahasianya jadi peternak sukses Om? Matur suwun, salam silaturahmi. Saya ucapkan salam silaturahmi juga. Mudah-mudahan pemilik akun Putune Abdul Ghani juga selalu sehat dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa rahasianya jadi peternak sukses? Untuk peternak sukses di sisi apanya ya? Maksudnya ukuran sukses itu dari sisi apanya? Ketika sukses itu dipandang bahwa memiliki uang dan lain sebagainya, maka otomatis kita harus bermain bisnis atau hitung-hitungan bisnis. Kuncinya ketika beternak telur itu kita tersedia pakan. Jadi pakan itu tidak harus beli. Kalau seandainya pakan selalu beli, maka nominal yang didapatkan ketika panen itu otomatis akan menyusut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Ya, next pertanyaan yang kedua dari Rahmat Ullah. Kalau boleh saya tahu nomor WhatsApp-nya berapa Om? Mau tanya-tanya tentang cara penetasan telur bebek yang benar. Kalau via WA atau Facebook kan enak, biar responnya cepat. Nah, mohon maaf sekali, ini bukan hanya buat Rahmatullah, tapi buat teman-teman yang lain. Nomor WA saya, khususnya nomor WA pribadi saya, tidak saya sebarluaskan. Dulu awal-awal pernah saya cantumkan, namun saya merasa kerepotan ketika saya memberikan nomor WA saya. Hampir setiap hari minimal itu 100 WA yang masuk ke nomor HP saya. Maka dari itu setelah kejadian itu nomor WA saya tidak saya cantumkan atau tidak saya sebarkan. Hanya jika teman-teman menginginkan barang-barang yang saya sediakan seperti termostat, termometer dan lain sebagainya, bisa konsultasi via WA. Nomor WA-nya nanti ada di deskripsi ya. Tinggal teman-teman save saja nomor WA, itu nomor WA bisnis saya. Kalau saya lagi santai maka akan saya jawab juga ketika ada pertanyaan dari teman-teman. Namun ketika saya tidak sedang tidak santai, maka mohon maaf sekali jika WA dari teman-teman tidak dibalas oleh saya. Pertanyaan yang ketiga itu dari Agung Wahyu Ramadan. Om mau tanya tentang mesin tetas. Pemasangan lampu yang dihitung jaraknya 25 cm, fittingnya atau titik tengah lampunya Om. Terima kasih. Oke ya, buat sahabat Agung Wahyu Ramadan, jarak 25 cm itu berdasarkan dari red ya, pasti rata-ratanya ya. Untuk titik tengahnya atau ujung fitting lampunya itu terserah teman-teman, karena masih ada rata-rata kan. Mau menggunakan di tengah-tengah 25 silahkan, mau jarak antar lampu antar fitting lampu 25 silahkan juga. Ya, next pertanyaan yang ke selanjutnya lah. Dari Lutfian Rifai. Cara merawat DOC agar kemungkinan matinya itu sedikit bagaimana? Nah, untuk perawatan DOC sendiri itu hampir mirip seperti mungkin teman-teman yang sudah berumah tangga pernah mengurus bayi. Nah, perawatan DOC juga hampir sama seperti itu. Kita harus bisa mempertimbangkan pertama kondisi iklim, kedua suhunya, dan yang ketiga kotor atau tidaknya di kandang DOC.
Yang paling krusial itu biasanya peternaknya malas untuk membersihkan kotoran DOC-nya. Itu biasanya faktor pentingnya. Itu bisa menyebabkan penyakit pada DOC. Saran saya yang paling pertama itu rutin membersihkan kandangnya. Kalau berbicara masalah iklim dan lain sebagainya, memang itu juga harus disesuaikan. Tapi yang paling krusial itu adalah dengan membersihkan kotorannya atau membersihkan kandangnya. Lanjut. Dari Sahmina Munte. Berapa optimalnya kelembaban untuk mesin tetas telur? Memang dari berbagai macam peternak itu pasti beda-beda. Ada yang 50-70, ada yang 50-60, bahkan ada yang sampai 80. Juga tergantung daripada apa yang ditetaskan. Ketika telur ayam, ini saya fokusnya di telur ayam, maka kelembabannya itu di angka 50 sampai dengan 60%. Itu pengalaman saya. Adapun ketika ada perbedaan itu wajar-wajar saja, karena itu juga dari pengalaman mereka semua. Saya juga bisa menghargai ketika ada perbedaan. Yang jelas pengalaman saya itu 50 sampai dengan 60%. Terima kasih buat Sahmina Munte atas pertanyaannya. Lanjut ke yang selanjutnya dari Abdul Rahman Kalimudin. Pertanyaannya itu adalah, telur yang saya tetaskan ada rongga, apa penyebabnya? Mohon info. Oke ya, semua telur itu pasti memiliki rongga udara. Dari sanalah biasanya kepala dari unggas itu muncul. Dan menetas itu awalnya pasti dari sekitar rongga udara tersebut. Setiap telur itu pasti memiliki rongga udara. Tidak ada telur yang tidak memiliki rongga udara. Lanjut yang selanjutnya. Dari Rizwan Alvarez. Oh, ini teman saya ini, orang Bojong Jati ini. Ini bukan pertanyaan, mungkin hanya memuji saja. Jadi dokter keren sambil mengacungkan 2 jempol. Ya, terima kasih. Oke ya, lanjut next. Pertanyaan yang selanjutnya dari Helmi Fauzi. Pertanyaannya adalah bulan-bulan yang harus dihindari penetasan bebek. Oke ya, sepengalaman saya itu tidak ada bulan yang harus dihindari. Tidak ada sama sekali. Selama suhu stabil dan kelembaban tetap stabil. Tidak ada satupun. Musim hujan datang misalkan ketika musim hujan datang, asalkan suhu di dalam mesin tetas stabil, suhu dan kelembaban maksudnya ya, asalkan suhu dan kelembaban dalam mesin tetas stabil, maka bisa menetas. Sama juga ketika musim panas ataupun musim-musim yang lainnya. Misalkan ada yang dari orang Jepang atau dari mana yang ada 4 musim, kuncinya adalah di suhu dan kelembaban. Yang terakhir dari Romdoni Akbar. Wah, ini dari Bos Magot ya. Ini bukan pertanyaan ke ranah sana, tapi pertanyaannya adalah kapan Anda menikah? Jadi tidak usah khawatir. Nanti ketika saya menikah, saya akan undang-undang. Oke, itu saja tanya jawab pada kesempatan malam hari ini. Ini malam hari ya, jadi agak remang-remang. Jangan lupa, setiap tanggal 10 saya akan melakukan live streaming dan di YouTube saya, dan di sana saya akan membuka sesi tanya jawab. Jam 7 malam. Setiap tanggal 10, setiap bulan, saya akan mengadakan live streaming. Acaranya jam 7 malam. Terima kasih sudah menonton video saya. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya.
Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Salam CKR. Yes.